Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Vagabond. Dan sekarang kita masuk ke episode 9 dan ke-10. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, Presiden sedang mempersiapkan pidato pentingnya untuk meminta persetujuan Dewan dalam anggaran tambahan pembelian pesawat jet tempur yang kontroversi. Pidato itu dirancang oleh Sekretaris Yoon sebaik mungkin untuk meyakinkan Dewan. Presiden cukup puas dengan hal itu, namun ternyata tidak bagi Perdana Menteri yang menyatakan isinya tidak sesuai dengan sasaran pidato Presiden. Karena terjadinya perdebatan, akhirnya Presiden memutuskan meminta Perdana Menteri yang menyusun isi pidatonya. 아니시라면 이 나라 안보에 구멍이 뚫린다. 만약 잘못해서 시정연설문 총리가 손 좀 봐줘요. 예, 알겠습니다. Kembali ke Gun dan timnya Bin. Setelah berhasil melakukan operasi kepada Kim Woo-gi, beberapa saat kemudian dia mengalami kejang-kejang. Dokter mengatakan itu karena pendarahan dan harus dilakukan transfusi darah. Gun yang memiliki golongan darah O seperti Kim Woo-gi dengan rela mendonorkan darahnya. Di luar gedung, Lily dan Kim Do-soo masih mengawasi Gun dan yang lainnya. Mereka berencana untuk melakukan penyerangan lagi jika target keluar dari gedung kedutaan ini. Haeri meminta Gun melepas jarum suntiknya karena Gun sudah terlihat sangat lemas. Namun Gun menolak karena baginya fakta kematian keponakannya jauh lebih penting dari nyawanya sendiri. Setelah donor darah selesai dilakukan, kepala Gi memberi Gun sebuah coklat agar dia bisa memulihkan kembali tenaganya. Jessica dan komplotannya tampak khawatir karena Kim Woo-gi yang masih bisa bertahan hidup khawatir akan terekspos ke media, dan itu akan menyulitkan mereka. Tiba-tiba, Sekretaris Yoon datang ke sana, dan ternyata dialah Shadow yang termasuk dalam komplotan penjahat ini yang jadi otak jatuhnya pesawat itu. Sekretaris Yoon mempunyai senjata rahasia, yaitu dengan menggunakan Osangmi dengan menghilangkan segala alat bukti. Namun, semua itu tidak akan berhasil jika Kim Woo-gi masih hidup. Nah, disinilah Min Jae-sik mengambil perannya. Dia akan mengirim agen Bin yang berkomplot dengannya untuk membunuh Kim Woo-gi di kedutaan. Setelah itu, Jessica dan pengacaranya datang melihat Oh Sang-mi. Ketika membuka kontainer itu, Oh Sang-mi terkejut karena ternyata dalang semua ini adalah Jessica. Dia menyumpahi Jessica tidak akan bisa lolos dari masalah ini. Jessica lalu menamparnya. Dia memberi Oh Sang-mi dua pilihan, ikut dengannya atau mati dikubur oleh mereka. Tak punya pilihan, Oh Sang-mi memohon agar dirinya dibawa. Di kantor polisi, dia disuruh turun dan menyerahkan dirinya di sana. 머리가 나쁘면 답이 자수하러 왔어요. 저 오상미예요. Kembali ke kedutaan. Saat kepala Gi melihat keadaan di luar gedung, terdapat 4 mobil mencurigakan dengan 30 pasukan yang siap menghabisi mereka. Direktur lalu menghubunginya. Kim Woo-gi yang dinyatakan selamat membuat Min Jae-sik tampak kesal. An dan Min Jae-sik yang bersekongkol mengatakan bantuan akan datang dalam 2 hari. Dan kepala gang yang tidak bisa dia hubungi dikatakan sedang sibuk mengusut Jessica. Pasukan dari anggota Bin bersenjata lengkap telah dipersiapkan Min Jae-sik. Dan faktanya bukan untuk menolong Gun dan rekannya, namun justru untuk menghabisi Kim Woo-gi dan Cadal Gun termasuk orang yang menghalanginya. Min Jae-sik menegaskan apapun yang terjadi dia yang akan mempertanggungjawabkan semuanya. Misi mereka ini disebut Jalan Sutra. Dia menjanjikan akan ada imbalan yang besar untuk mereka. Kepala gang terlihat sedang diborgol dan dibawa anak buah Min Jae-sik menuju ruang tahanan. Saat beralasan ingin masuk toilet, kepala gang melumpuhkan 2 petugas Bin itu. Lalu dia mengambil HP mereka dan menelepon seorang wartawan yang berada di kantor presiden. Dia meminta penangkapan Kim Woo-gi di Maroko dan pengkhianatan anggota Bin dilaporkan langsung kepada presiden. Tiba-tiba, Min Jae-sik dan anak buahnya datang untuk mendobrak pintu WC. Setelah berhasil didobrak, Min Jae-sik tidak berhasil menemukan data panggilan terakhirnya. Di kantor presiden, Sekretaris Yoon melihat seorang wartawan yang akan masuk memberikan sebuah memo untuk presiden. Karena mendengar dari Min Jae-sik, dia kemudian berusaha menjegal Nona Seo yang akan masuk ke ruangan presiden. Seo tidak mau memberikan memo itu kepada Yoon, namun tiba-tiba muncul Perdana Menteri dan mengambil memo tersebut. Setelah dia membacanya, memo itu langsung dirobek. Artinya, itu menyimpulkan bahwa Perdana Menteri pun bukan dalam barisan orang baik.
Kepala gang sudah mengetahui bahwa Sekretaris Yun terlibat dalam kejahatan mereka. Min Jae-sik tampak tenang karena dia telah mengirim timnya untuk menghabisi Kim Woo-gi. Lalu, Hwa-suk disuruh menandatangani perjanjian untuk ikut dalam tim Min Jae-sik. Dengan berat hati, dia mengikuti kemauannya demi keselamatan Kepala Gi dan Haeri. Di dapur, Haeri membayangkan kembali rekan-rekan B-nya yang tewas terbunuh. Gun berniat akan menenangkan hatinya tapi dicegah oleh Gi Tae-woong. Masakan untuk tim telah siap dan dalam kondisi yang sangat darurat tersebut mereka mencoba untuk tetap santuy. Mereka sepertinya optimis tim bantuan yang dikirim akan benar-benar membantu mereka. Saat Edward Park bertemu keluarga korban untuk memberikan surat perjanjian kompensasi, muncul berita bahwa Oh Sang-mi sedang mengadakan konferensi pers. Hal pertama yang dia sampaikan adalah bahwa Kim Woo-gi suaminya masih hidup, dan dia memang benar terlibat dalam jatuhnya pesawat ini. Rupanya, setiap kalimat yang dia ucapkan ini bagian dari perjanjiannya dengan Jessica. Dia kemudian mengungkapkan bahwa suaminya dibayar 10 miliar won untuk melakukan kejahatan ini, bukan oleh John and Mark, tapi oleh Dynamic System. Pernyataan ini membuat Edward Park terkejut. Dia kemudian menemui Jessica. Ternyata Jessica sakit hati saat mereka bertemu di bin. Namun Edward mengatakan kepada Jessica dia telah melakukan hal bodoh, bukan mengajak perang mati-matian. Dan sekarang tidak akan ada ampun baginya. Hwa-suk di kantor bin harus waspada karena Min Jae-sik dan anak buahnya selalu mengawasi. Dia kemudian mentraktir makan ayam untuk rekannya. Salah satu restoran khusus ayam dia hubungi dan menu ayam spesial yang dia pesan adalah ayam vagabond. Ternyata itu adalah kode rahasia untuk tim kepala gang yang berada di luar bin. Wanita pemilik resto ini kemudian menyuruh si Galing untuk mengirim ayam spesial itu. Sesampainya di depan kantor bin, ada sesuatu yang diselipkan di balik struk. Ayam peluru berkode vagabond rupanya basis rahasia yang dibentuk kepala gang dan kepala Gi kalau mereka sudah berada dalam kondisi sangat terdesak. Tim bantuan dari bin datang. Gun melihat dari balik jendela dan merasakan keanehan karena Lily dan pasukannya tidak menghentikan tim bantuan ini. 왜 그래? 이상해서. Kemudian mereka menemuinya. Yang mencurigakan mereka datang dengan berbagai koper berat di tangannya. 불안한 심정 이해합니다. Mereka kemudian melihat Kim Woo-gi. Kepala Gi juga tampak tidak mengenali mereka karena bukan anak buah kepala gang. Telepon masuk dari restoran vagabond bahwa mereka bukan tim bantuan tapi tim pembunuh. Direktur An pun menghubunginya dan mengatakan hal yang sama, bahwa mereka akan membunuh Kim Woo-gi dan Gun. Demi keselamatan mereka, Gi Tae-woong disuruh jangan bertindak karena ini perintah negara. 강국장은 이적 행위로 체포됐어. 무슨 일입니까? Di malam harinya, Gun tampak meragukan tim yang dikirim ini. Di kamar lain, tim bantuan bin ini terlihat sedang mempersiapkan persenjataan mereka, kemudian melakukan misinya membunuh Kim Woo-gi dan semua orang yang menghalanginya. Gun kemudian datang mengetuk pintu kamar, namun datang Haeri mencegahnya dan dia sendiri yang mengetuk pintu tersebut dan melihat berbagai senjata dengan peredam. Haeri disuruh untuk memindahkan Kim Woo-gi ke kamar Gi Tae-woong. Dan ketika giliran Gun yang mengetuk pintu, ini yang mereka lakukan. Pertarungan Gun melawan pasukan bin ini akhirnya terjadi. Gun berusaha melawan mereka semua seorang diri. Haeri kemudian mengangkat telepon Gun dan ternyata itu adalah asisten Edward Park. Dia menyuruhnya untuk memulai pengaturan waktu di handphonenya. Sedangkan Gun telah berhasil menjadikan pimpinan mereka sebagai tameng. 사람은 못 쏘는데 짐승만 쏴! Kepala Gi dan anak buahnya hanya mengawasi mereka di layar tanpa melakukan sedikit pun tindakan. Di gedung Dewan, Presiden Korea melakukan pidato permintaan anggaran untuk pembelian pesawat ini. Kembali ke Gun dan Haeri yang berhadapan langsung dengan pasukan itu. Ucapan mereka tidak didengar sama sekali bahwa mereka berada dalam organisasi yang sama. Hampir saja menjadi sasaran mereka. Kepala Gi memadamkan semua listrik di ruangan itu hingga inilah yang terjadi. Gun dan Haeri yang membawa Kim Woo-gi dicegat oleh kepala Gi di sana. Kali ini dia membantu mereka melawan pasukan itu. Di lorong terjadi saling menembak hingga tim akhirnya masuk ke ruangan kontrol.
여기까지 못 버텨요. 무조건 버티세요. 그거 Pasukan itu kemudian meledakkan pintunya. Pertempuran yang tidak seimbang ini kembali terjadi. Pengatur waktu di HP Gun sudah hampir habis. Dan Gun menggunakan itu untuk mengulur waktu. Dia mengatakan ada bom yang akan meledak. Mereka tampak tidak percaya dengan ucapan Gun. Alhasil, ini yang terjadi. 계속 뭐 하는 거야? 시간 버는 거예요. 아이, 이 새끼들 끝까지 안 믿네. 소리만 듣고 아는 거 보이. 왜 이래? Semua pasukan itu tewas seketika saat lantai bangunan itu roboh. Di gedung parlemen, tampak presiden begitu optimis dengan pidatonya yang membutuhkan persetujuan anggaran senilai 1 miliar won. Kepala Gi lalu membunuh mereka yang masih hidup. Pidato presiden disambut baik oleh anggota parlemen di sana. 대통령으로서 저는 절대 양보할 수 없습니다. Kepala Gi menyuruh Gun dan Haeri pergi, sedangkan dia sendiri akan berada di sini untuk melaporkan masalah ini seakan dia kehilangan Kim Woo-gi. Gun ditemani Haeri membawa Kim lalu dijemput asisten Edward untuk menuju tempat aman. Presiden tampak senang karena pidatonya disambut baik anggota dewan. Kepala Gi kemudian melaporkan tewasnya semua pasukan ini kepada atasannya. Dia mengatakan hanya beruntung bisa selamat dari kejadian tersebut. Direktur memarahi Min Jae-sik karena menganggap ini semua kesalahannya. Min Jae-sik yang sangat marah datang ke sel kepala Gang dan menyalahkannya. Gang justru balik memukulinya hingga datang anak buah Min menodongkan pistol, namun kepala Gang tidak gentar. Anak buah Min bernama Gisu disuruh meracuni makanan kepala Gang supaya dia mati seolah terkena serangan jantung. Hwa-suk disuruh untuk memesan makanan untuk Gang. Saat makanan itu telah tiba, Gisu telah membumbui dengan cairan itu. Kepala Gang yang menikmati itu tiba-tiba terkena serangan jantung. Gang segera dilarikan ke rumah sakit, namun jiwanya tidak tertolong. 고열 16일. Jessica meminta kepolisian Maroko kembali mencari Kim Woo-gi. Petugas perbatasan memeriksa mobil yang digunakan Gun dan timnya. Sempat akan dilakukan pemeriksaan, tapi setelah asisten Edward memperlihatkan tato di tangannya, mereka diperbolehkan melintas. Tiba-tiba, kepala polisi Maroko ini dibunuh seseorang yang identitasnya tidak diketahui. Di pelabuhan Tenger, Maroko, Haeri mencoba merawat luka Kim Woo-gi. Edward meminta Gun untuk naik kapal kargo membawa Kim kembali ke Korea. Dia menjelaskan pemerintah pusat terlibat dalam kasus ini. Karena hal itu, kasus ini akan menjadi perang yang sulit bagi mereka. 우리도 공경에 Jessica dan komplotannya mulai cemas karena Kim berhasil lolos. Dan Edward diketahui terlibat membantu Gun, termasuk menghabisi seluruh pasukan Min. Yun mengusulkan mereka membuat alat bukti untuk menangkap Edward. 하면 만들어야겠죠. 입니다. 내가 있는 한. Setibanya di bandara, Gi Tae-woong dan anak buahnya ditangkap Min Jae-sik. 그러게. 가자. 아, 국장님. 내 손으로 죽였어야 되는데. Dengan menodongkan senjatanya, Yun memaksa Gi Tae-woong menunjukkan keberadaan Kim. Gi sama sekali tidak gentar meskipun sekretaris presiden ini meletuskan pistolnya. 기태용한테 법원에서 영장 발부 안 할 수 없을까? Di sebuah kapal kargo, terlihat Kim diikat dan diawasi oleh Gun. Karena terus saja ngoceh minta narkoboy, Gun menyumpal dengan kaos kaki baunya.
Kali ini, Kim Woo-gi mencoba menyuap Haeri untuk membebaskannya dengan imbalan memberi separuh uangnya yang sangat besar. Karena berani mencoba untuk menyogoknya, Haeri langsung memukulnya. Gun berbincang dengan Haeri bahwa pemerintah Korea terlibat dengan masalah ini, dan karenanya kasus ini akan menjadi semakin berat. Haeri menegaskan dirinya tidak akan mundur di tengah jalan sampai menyeret semua orang yang terlibat ke pengadilan. 오베, 우리 아빠. 이번에 국민들한테 제대로 알려줄 거야. 자, 하이파이브. Kepala Gi melakukan konferensi pers bahwa Edward dari Dynamic System terlibat dengan Gun. Media mencatat ini, namun Kwang tidak percaya dengan semua ini dan mengamuk di sana. Edward akhirnya ditangkap Bin dan dibawa oleh mereka. Keluarga korban sekarang balik menyalahkan Edward dan Dynamic System. Gun dan Haeri juga melihat tayangan berita itu. Haeri kemudian menelepon ayam Vagabond sesuai instruksi kepala Gi saat di kedutaan. Ternyata kepala gang belum mati dan sedang berada di sana. Haeri pun memberikan lokasi dan waktu tibanya mereka di Seoul. Kali ini giliran Jessica menginterogasi Edward. Mereka berdua saling menjalankan strategi untuk menumbangkan satu sama lain. 내가 주려고요. 당신한테 꼭 주가 바닥 칠 거고 수주금. 에펙스 사업이 목표가 아니라 우리 다행기까지 추락시켰겠지. Pusat kontrol Bin menemukan keberadaan Kim Woo-gi. Namun itu semua perbuatan hacker dengan membuat Kim Woo-gi berada di berbagai tempat di dunia. Tiba-tiba muncul Gun yang melakukan video call kepada para penjahat kotor ini. Dia berjanji akan membalas perbuatan mereka semua. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.